Mbak. Alhamdulillah sudah, Mbak Udah, Rima. oke, baik. Langsung saja kita mulai ya, Sister Villa sekalian. Untuk mempersingkat waktu, sudah 11:34. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Sister Villa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dalam Caring with Sharing CWS Wish Kemenq yang kelima pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita tujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pengikutnya yang insya Allah bergandengan tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan kembali lagi ke CWS dengan tema Tips for Preparing Scholarship Interview. Jadi lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas terkait esai, hari ini kita akan membahas bagaimana sih beasiswa itu khususnya dalam hal ini wawancara. Baik, Sister Villa. Untuk memulai acara pada hari ini, sebelumnya yang saya hormati kedua narasumber, Ibu Riani Rahmawati, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga Ibu Kresia Ramadanti, narasumber kita juga awardee dari LPDP S3. Selamat datang Bu Kresia dan Ibu Riani. Semoga hari ini ilmunya sangat kita tunggu-tunggu gitu ya untuk menyampaikan materi hari ini. Juga tak lupa para Sister Villa yang sudah hadir tepat waktu. Khususnya kepada panitia yang juga sudah menyiapkan acara sedemikian rupa pada hari ini. Baik, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, kita mulai dengan tilawah Al-Quran. Eh, Untuk panitia barangkali bisa ditampilkan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Hari ini kita akan tilawah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Untuk Sister Villa yang tidak berhalangan, dipersilakan untuk menyimak. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu ya yadfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Para Sister Villa, sudah kita buka dengan tilawah. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas terkait interview. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih 21 orang ya di Zoom meeting ini. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini bermanfaat dan tentunya yang hadir hari ini adalah yang memang sangat tertarik begitu ya untuk mendapatkan ilmu khususnya beasiswa ini. Mungkin ada juga yang sedang berjuang begitu untuk mendapatkan beasiswa atau mungkin yang pernah mencoba tapi gagal atau mungkin kedepannya nih
punya rencana untuk mendapatkan beasiswa gitu. Oh ya, sebelumnya Rima memperkenalkan diri dulu ya. Afwan tadi lupa memperkenalkan diri. Saya Rima Nabilah. Saat ini penempatannya di KPPN Sekayu. Baik, para sister Villa. Untuk itu tadi sudah diperkenalkan secara singkat ya. Ada narasumber kita yang pertama dan yang kedua yaitu ada Ibu Kresia Ramadanti, Mbak atau Ibu ya Mbak aja ya. Mbak Kresia Ramadanti dan juga Bias, Mbak biasanya dipanggil Uni. Uni, oh iya, Uni Kresia Ramadanti dan juga Mbak Riani Rahmawati. Baik, eh, untuk memantik materi ya pada hari ini. Jadi ada satu pertanyaan pengawal gitu ya, mungkin untuk Uni Kresia dulu gitu. eh Apa sih gitu? Langsung aja nggak apa ya. Jadi langsung aja. Jadi pertanyaan pertama, gimana sih Uni Kresia itu bisa punya motivasi gitu untuk mendaftar beasiswa? Jadi latar belakang atau penguat ya atau big why ini, kenapa sih Uni Kresia pengen lanjut pendidikan lewat jalur beasiswa dalam hal ini LPDP gitu. Baik, dipersilakan kepada Unikresia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu Riani karena sudah ditanya terlebih dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita dalam bukan kajian ya, dalam caring with sharing pada siang hari ini. Alhamdulillah bertemu dengan Sister Villa semuanya. Mas, Mungkin rapatnya jam berapa, Mas? izin memperkenalkan Oh, terlebih habis dahulu. siapkan ya? Oke, makasih, Mas. Pinjam Zoom dulu ya, Mas. Izin memperkenalkan diri, saya Kresia Ramadanti, sehari-hari bertugas di DJPPR. Teman-teman yang memang mungkin seputaran lapangan Banteng dan mungkin setelah ini masih punya unek-unek ataupun juga mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa mampir ke DJPPR. Iya, tadi terima kasih loh Mbak Rima sudah dibuka dengan sangat baik dan juga tadi Mbak Rima sudah memberi pertanyaan ya, kenapa Big Why gitu. Mungkin anak-anak sekarang nih Bu Riani ya, biasanya apa namanya buku Simon Sineknya udah hatam gitu ya. Jadi Start with Why-nya udah dapet gitu ya. Jadi kalau Start with Why yang pertama mungkin karena saya sudah berkeluarga. Eh, yang pertama tentunya alasan big why-nya adalah keluarga. Saya kebetulan punya anak perempuan. Anak perempuan itu namanya Rana. Rana yang mendorong saya untuk sekolah karena dia melihat saya itu semangat gitu ketika belajar. Mata saya katanya berbinar-binar seperti itu. Terus kemudian ketika saya mengajarkan dia, menurut Rana gitu, saya bisa menjadi seorang guru atau dosen yang baik gitu. Izin Buriani, Buriani. Eh, jadi pertama keluarga, lalu pastinya dukungan dari suami juga dan terutama tadi anak-anak, kebetulan anak saya ada 3, walaupun satu yang memang jadi big why-nya tadi, jadi anak saya ini perempuan dan dia merasa kalau ibu saya bisa nih untuk sekolah lagi. Jadi saya itu tamat di tahun 2011, memang udah cukup lama. eh, Mendapatkan beasiswa juga waktu itu ADS dan saat ini saya mendaftar sebenarnya bukan kali pertama juga untuk lulusnya. Jadi ini percobaan ketiga yang lulus di LPDP, alhamdulillah. Jadi big why-nya tadi itu dari keluarga dan pastinya juga ketika kita menjadi seorang hamba Allah, kita perlu melihat kita ini punya kekuatan apa, punya kelemahan apa. Dan ketika saya mengenali diri saya sendiri, saya menjadi yakin bahwa sepertinya saya perlu sekolah lagi. Seperti itu, Mbak Rima. Terima kasih. Oke, baik. Kalau boleh tahu Rana itu umurnya udah berapa, Uni? Oh, sekarang Rana kelas 2 SMP. Oh, Masya Allah. Ternyata wasilahnya juga dari anak-anak ya. Jadi tadi Uni bilang penguatnya itu justru dari internal gitu ya, bukan cuman dari diri sendiri, tapi selain mengenali diri bahwa kita sebagai hambanya Allah, kita juga mesti apa ya?
apa ternyata juga bisa termotivasi dari keluarga gitu. Jadi penguatnya adalah keluarga. Jadi bisa lebih mantap lagi gitu ya untuk melanjutkan pendidikan, Masya Allah. Oke, baik. Mungkin kalau dari sisi Mbak Riani gitu ya. Tapi kalau dari sisi Mbak Riani ini mungkin Rima mau apa? Ibu apa Mbak ya? Mbak aja ya nggak apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Aman, aman. Ayu padahal kalau orang Sekayu manggilnya Ayu harusnya. Oh ya, Ayu. Iya bener sih. Ayu Karena saya Riani. orang Sekayu juga. Oh iya, Masya Allah. Iya, iya. Gimana, gimana? Oke, Silakan, Mbak Rima. baik. Oke, baik. Jadi kalau dari Mbak Riani ini, setelah kita tahu nih, tadi terkait motivasi dari Universitas, terus kita naik lagi nih dari sisi teknis gitu ya. Nah, terkait beasiswa ini gitu, dalam hal ini sesuai tema kita terkait wawancara, bagaimana sih kalau dari Mbak Riani dalam hal ini mempersiapkan, dalam hal ini udah di tahap wawancara ya, bagaimana persiapan-persiapannya atau mungkin persiapannya dulu mungkin ya, sebelum kita mungkin bahas lebih lanjut terkait kendala ataupun tantangan dalam wawancara itu sendiri gitu. Baik, terima kasih gitu aja Mbak Riani. Oke, Silakan. baik, Mbak Rima. Ini azan mulai berkumandang nih dekat rumah saya, jadi mungkin ada background suara azan ya. Oke, baik, Oke, baik. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang ya, muslimah semua. Ini kalau nggak salah komunitasnya namanya Wish ya. Jadi senang banget ya bisa berada di sini. Terima kasih buat undangannya dan ada Bu Yayu juga di sini. Saya mau menyapa ya, partner in yang jelas bukan partner in crime ya Bu Yayu ya. Saya kehilangan Bu Yayu ini sejak pindah ke Pusdikat Pajak nih. Oke, em, sebenarnya kalau saya mungkin mau melihatnya dari sudut interviewer mungkin ya Mbak Rima mohon izin ya karena kalau saya diwawancara udah lama banget tuh gitu ya. Kalau dulu saya diwawancara karena beasiswanya datangnya dari dari FEB ya, dari UI. Maka dulu pewawancaranya Pak Dekan dan jajarannya ya dengan para wakil dekan. Jadi beasiswanya dulu waktu saya S2 itu kan tahun 2002, S3 saya tahun 2004, itu LPDP belum ada, BPI belum ada gitu ya. Jadi benar-benar beasiswa itu ya kalau nggak datangnya dari ADS ya, British Council dan dari kampus ya. Jadi kalau mungkin berbeda jadinya ya persiapannya dengan yang dilakukan oleh teman-teman yang diwawancaranya dalam konteks LPDP atau BPI atau mungkin ADS yang sekarang ya. Tapi kalau saya sebagai pewawancara tuh melihat emang bisa kita ngebedain antara orang yang prepared, orang yang punya persiapan sama yang kurang persiapan tuh kalau diwawancara gitu ya. Yang pertama nih biasanya dari sisi kita harus tahu juga requestednya nanti pakai bahasa apa. Indonesia apa Inggris nih di wawancaranya nih gitu ya. Em, jangan sampai ternyata kita nggak siap kalau diwawancaranya dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, jadi ini juga perlu tahu ya teman-teman ya nih wawancaranya nanti akan menggunakan bahasa apa. Yang jelas sih pasti pilihannya salah satu dari dua ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi jangan sampai nanti belepotan tuh gitu ya atau nanti pakai bahasa Indonesia tapi lebih banyak diselingi dengan bahasa Inggris itu juga biasanya pewawancara tidak terlalu enak ya ngedengerinnya. Kemudian kalau saya juga usul nih persiapan yang dilakukan itu coba simulasi wawancara deh gitu ya. Jadi apa namanya ya membuat kayak semacam catatan apa ya kira-kira pertanyaan yang akan ditanya dan bagaimana cara saya menjawabnya gitu. Nah ini kan kalau di googling ya itu udah banyak banget contoh-contoh atau kisi-kisi pertanyaan yang biasa ditanya pada saat wawancara beasiswa gitu ya. Jadi teman-teman semua para muslimah di sini rasanya udah harus mulai membuat persiapan ya. Apa sih yang mau saya jawab kalau misalnya ditanyakan tentang kenapa kita harus memilih kamu untuk mendapatkan beasiswa ini? Nah, coba deh jawabannya apa gitu ya. Atau kalau misalnya emang rencana jangka depan kamu apa? Kenapa kamu harus sekolah lagi? Gitu. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan itu udah malang melintang ya di dunia online ya. Jadi dibaca, dilihat, dipelajari dan kemudian kita coba untuk menyiapkan jawabannya. Tapi satu hal teman-teman, kalau kami pewawancara ini juga melihatnya nih jawabannya genuine atau enggak sih, gitu ya. Jawabannya memang apa adanya atau ya itu aja ya for the sake of wawancara ya.
Karena untuk wawancara yang udah kebiasaan wawancara, nanti akan selalu punya cara mengeksplor ini orang sungguh-sungguh gak sih sama jawabannya gitu ya. Jadi em, para pewawancara ini kan rata-rata jam terbang udah tinggi ya. Jadi punya punya selalu punya cara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tricky gitu. Nah, kalau jawaban kita nggak genuine gitu ya, nggak apa adanya, kita modal ngafal gitu, modal ngafal jawaban, biasanya ada titik-titik di mana kita jadi gelagapan nanti jawabnya gitu. Jadi genuine aja, tapi saya juga usul satu lagi punya kemampuan self monitor ya. Jadi self monitor tuh maksudnya kita mampu membaca situasi. Ya, coba perhatikan juga gesture pewawancara kita. Dia raut mukanya gimana gitu ya. Kemudian gimana dia reaksinya terhadap jawaban kita. Tuh kita juga mungkin harus mulai mengasah sensitivitas ya. Jadi memang persiapan yang paling penting adalah kita bisa menduga ya, mengira-ngira pertanyaannya apa, kita juga bisa mempersiapkan jawaban-jawabannya, tapi yang jelas tetap harus genuine. Gitu sih Mbak Rima ya. Jadi jangan datang blong, over pede gitu ya, atau malah super nervous gitu. Biasanya orang kalau tanpa persiapan masuk ke ruang wawancara pasti kelihatan banget nervousnya gitu, karena dia kayak masuk ke hutan yang nggak tahu nanti di dalam mau ngapain gitu. Nah, jadi kayaknya persiapan itu jadi emang penting banget sih Mbak Rima. Gitu, Mbak. Oke, baik Mbak Riani. Jadi tadi penting ya untuk mengetahui terlebih dahulu hutan yang mau kita masuk itu hutan yang di dalamnya ada apa Betul aja sih gitu banget. ya. Betul. Nih bahkan kan kalau teman-teman sebelumnya udah ada yang diwawancara LPDB kayak Mbak Kresia kan kita bisa tanya-tanya ya. Eh, nggak cuma apa yang ditanya tapi juga cara nanyanya gimana sih? Nah, gitu gitulah. Jadi biasalah kayak kita mau milih mata kuliah ya, kita juga nanyanya dosennya gimana sih? Nggak cuma nanya mata kuliahnya apa sih gitu ya, tapi kita juga perlu tahu nih sebenarnya tipikal pewawancara di LPDP, tipikal pewawancara di ADS tuh kayak gimana sih? Jadi kita cari info lah gitu, Mbak. Oke, baik. Selain itu tadi eh, kalau dari sisi Mbak Riani kan dari sisi ini ya apa sebagai pewawancara begitu. Nah, sekarang mungkin kita juga penasaran ya Sister Villa kalau dari sisi yang diwawancara gitu ya. Mungkin Uni Kresia bisa menjelaskan gitu pengalamannya gitu. Kalau dari sisi atau mungkin pengalaman pribadi aja ya Uni. Kemarin itu seperti apa gitu atau mungkin ya dari apa yang pernah dipelajari juga mungkin seperti itu dari sisi yang diwawancarai gitu nih silakan. Ya, terima kasih. Em, em, Memang tadi betul sekali ya tadi yang disampaikan sama Ibu Riani, Mbak Riani, Ayu Riani. Jadi memang simulasi wawancara itu adalah satu kunci juga ya, kunci keberhasilan dari wawancara itu sendiri. Saya termasuk yang memang kali percobaan ketiga baru berhasil dan semuanya itu memang terhenti di wawancara. eh, Kalau di wawancara pertama apa hasil yang pertama itu tipis banget nilainya gitu. Saya juga kurang paham ya kira-kira ada di mana ya kesalahan saya. Saya coba menduga-duga dan saya coba apa explore. Yang pertama itu yang kegagalan saya yang pertama sepertinya saya kurang mengetahui mengenai kampus. Sepertinya seperti itu. Jadi mengetahui kampus ya khusus untuk teman-teman juga buat yang S2 ataupun S3 itu perlu sekali mengetahui kan kita sudah pilih kampusnya ya, jadi perlu sekali mengetahui kampusnya itu seperti apa, terus ada profesor siapa, nanti di sana itu kira-kira dosennya itu pakai methods-nya kebanyakan kualitatif atau kuantitatif gitu, itu ditanya gitu ya, jadi seperti itu. Nah kita itu methods-nya apa, jadi kesesuaian dengan dosen yang ada di situ, terus apakah punya kalau untuk S3 apakah punya jejaring seperti jejaring expert ataupun jejaring researcher seperti itu juga bisa di highlight. Jadi eh, kenapa kok memilih kampus itu dan eh, alasan-alasan yang sifatnya cukup detail akhirnya di wawancara kedua saya masukkan gitu ya seperti itu. Ini cerita langsung aja ya pengalaman. Nah, di wawancara kedua, di wawancara kedua nilainya tipis juga gitu ya, nilainya tipis juga. Terus saya kenapa ya gitu, sampai memang di wawancara kedua itu saya posisinya itu sangat down. Posisinya ketika menerima bahwa saya nggak
apa namanya, karena saya merasa lebih prepare gitu ya, mungkin seperti itu ekspektasinya ya Mbak Riani ya. Jadi kalau misalnya yang di wawancara kedua itu akhirnya saya beberapa lama lah saya sempat nggak mau daftar lagi gitu, udahlah gitu, udah forget it gitu kan. Tapi terus kemudian saya daftar lagi gitu ya, tapi saya terus kemudian mengambil lesson learn-nya waktu itu sepertinya saya tadi seperti Mbak Riani sampaikan, saya sepertinya nggak genuine, itu nggak saya gitu. Jadi di wawancara kedua itu saya kayak seperti menjadi orang lain gitu, seperti itu. Jadi ada pertanyaan, kenapa ambilnya dalam negeri? Kenapa kok tujuan kampusnya di seputaran Jabodetabek gitu? Ya itu pertanyaan ini sih ya kalau saya sih gampang ya Pak deket sama keluarga saya kan gitu ya intinya. Tapi gimana mengemas ke ke keluarga itu saya jadi kayak agak ngarang-ngarang sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu disiapkan gitu ya. Bagaimana mengemas memang genuine kita gitu. Dan yang perlu diperhatikan adalah perhatikan lagi kampusnya. Jadi jangan pertanyaan itu jangan jadi masuk ke pikiran gitu ya. Karena apanya itu harus karena kampusnya, bukan karena kita lokasinya di situ sih seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya terus alhamdulillah di kesempatan ketiga saya praktekkan karena saya sudah tahu kampusnya sampai ke level details dan juga saya mencoba mencari jawaban yang ini saya sendiri nih memang alasan saya sendiri. Nah, itu yang saya muat di interview ketiga seperti itu. Itu Mbak Rima mungkin ya sedikit lesson learn yang saya dapatkan memang persiapannya sih menurut saya karena saya udah nyoba 3 kali ya itu bisa gitu ya persiapan wawancara itu jadi satu yang penting. Terus kemudian kita juga perlu tahu ketika wawancara itu saya harus ngapain gitu ya seperti itu. Jadi simulasi wawancara, gesture, tadi Mbak Riani sampaikan self monitor, bisa membaca muka aura gitu ya, muka aura dari pewawancara itu menjadi satu hal yang sangat penting dan itu nggak akan kita bisa dapat kalau kita nggak berlatih. Dan setelahnya post interview karena saya gagal gitu ya, post interview atau setelah interview dan dapat hasil, saya juga merefleksikan seperti itu. Itu Mbak Rima, Sister Villa semua. Oke, baik. Begitu ya, Sister Villa. Jadi dari pengalaman Mbak Kresia, Uni Kresia yang udah 3 kali tadi, ternyata sadar bahwa, oh mungkin alasannya sudah benar ya, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi ternyata masih terasa sepertinya menjadi orang lain gitu. Jadi memang perlu banget ya dari kedua narasumber tadi ada benang merahnya nih bahwa perlu banget memang mensimulasikan itu dan merefleksikan itu ya. Apalagi mungkin sebelumnya udah pernah gagal atau mungkin dengar-dengar juga dari pengalaman teman kita gitu yang mungkin pernah gagal gitu. Dan juga yang paling penting tadi dari Unikresia untuk mengenali kampus ya, jangan sampai tadi ya mungkin ya betul sih apa pertimbangan kita untuk memilih kampus juga kalau udah berkeluarga pasti keluarga gitu. Tapi memang yang perlu diperhatikan juga bagaimana caranya untuk mengemas tadi ya supaya ya mungkin kesannya juga kita memang pengen belajar gitu ya dan juga mungkin lebih profesional gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin nanti untuk para sister villa ya yang mungkin ada pertanyaan seputar teknis atau apapun itu terkait tema kita hari ini bisa langsung disampaikan di kolom chat atau di kolom Q&A ya sister villa. Jadi langsung saja tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Kemudian nanti selanjutnya nanti di akhir sesi nanti akan ada pemaparan terkait program barunya Wish gitu ya terkait pembuatan antologi buku gitu. Nah, nanti untuk Sister Villa yang berminat ya yang penasaran dengan informasinya kita harus banget nih untuk pantengin sampai akhir acara begitu. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Mungkin balik lagi ke Mbak Riani ya, ke Ayu Riani. Jadi tadi terkait tadi udah dijelaskan dari sisi pewawancara. Nah, kemudian mungkin mungkin balik lagi ke depan gitu ya, Mbak Riani.
ketika sudah di tahap wawancara, beberapa tipsnya tadi itu gitu. Nah, tapi gimana nih untuk para sister villa yang mungkin istilahnya belum sampai ke tahap wawancara begitu, tapi memang sudah ada niatan untuk eh, mendaftar beasiswa atau mungkin sudah mulai mencari referensi kampus dan sebagainya gitu. Nah, gimana ya untuk eh, menjadi pertimbangan para sister villa gitu dalam memutuskan, entah memutuskan berkuliah di tempatnya ya, entah dalam atau luar negeri, atau memilih kampus tertentu atau jurusan tertentu gitu. Jadi udah ada niatan nih pengen beasiswa dan mungkin ada dukungan juga dari keluarga dan ada penguat dari di sini, tapi memang untuk mengumpulkan informasi-informasi itu tuh masih belum gitu. Jadi untuk persiapan beasiswanya kurang dari sisi eh, teknis ya, pengumpulan informasi tadi gitu sebelum start gitu ke tahap-tahap yang memang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara beasiswa begitu. Bu Riani silakan. Kok Bu Riani sih, Mbak Riani silakan. Oke, makasih Mbak Rima. Em, iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita emang udah punya eh, niat, motivasi, semangat untuk kuliah lagi, sebenarnya mencari informasi buat kita mau kuliah di mana sih, nggak menunggu sampai dekat dengan pembukaan beasiswa gitu ya, karena mencari informasi itu butuh kita cerna juga gitu, dan pastinya kalau kita udah berkeluarga kita butuh banget diskusi sama keluarga ya. Bahkan kalau kita belum punya pasangan pun kita punya pertimbangan karena Indonesia ini kulturnya kolektif ya. Jadi kita pasti punya pertimbangan tentang orang tua, tentang kakak adik gitu ya, teman-teman. Apalagi ini kalau mau kuliahnya S3 gitu kan ya, butuh waktu panjang ya untuk menyelesaikannya. Jadi terkait pertama ya, mungkin kalau terkait dengan dalam atau luar negeri sih gitu. Ini biasanya pertimbangannya cenderung ya, kalau saya lihat cenderung untuk pemilihan lokasi itu pertimbangan yang sifatnya lebih pragmatis gitu ya. Dalam arti apa? Ya itu tadi ya, kita pasti juga mempertimbangkan apa ya eh, kondisi kita gitu ya. Adakah misalnya orang-orang terdekat yang harus kita urus ya, dan itu membutuhkan kehadiran fisik kita di tanah air, bahkan ya di rumah gitu ya. Atau juga hal-hal lain yang tentunya jadi pertimbangan kita untuk memutuskan mau di dalam atau di luar negeri untuk kuliahnya. Nah, apapun itu keputusan kita, yang penting nih teman-teman semua, sekali lagi ya jangan disesali gitu ya. Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Siapa bilang yang udah milih di luar negeri nggak menyesal juga gitu ya. Ada juga tuh gitu ya. Sampai pingin lempar anduk itu ya ada, karena tantangannya antara kuliah di dalam dan di luar negeri itu sama-sama ada gitu ya. Jadi bayangan orang itu kan kayak wah gila banget lo, keren lo ya kuliah di Inggris gitu, nggak tahu aja di Inggris kita bawaannya nangis hampir tiap hari gitu kan. Nah itu kan bagian-bagian struggling yang orang-orang nggak lihat ya, lihatnya hanya kuliah di mana, lulusan mana, padahal kuliah dimanapun itu ada kisah dan ada konsekuensinya gitu ya. Jadi apapun keputusan kita, setelah kita sholat istikharah, kita diskusi sama keluarga, jangan pernah nengok lagi ke belakang dan menyesali keputusan tersebut gitu ya, karena itu semua insya Allah sudah kita apa namanya ya, mendapatkan pilihan yang terbaik ya. Kalau kita nanti dapat kuliahnya dan dapat beasiswanya. Kemudian kalau milih kuliah di universitas mana, nah ini juga penting ya. Jadi teman-teman semua, meskipun nama programnya mirip, kadang-kadang isinya tuh beda gitu. Jadi zaman saya dulu mau kuliah online nggak kayak sekarang ya. Jadi saya harus request prospektus itu nunggu mereka kirim dulu gitu, pakai pos gitu ya. Kalau sekarang kan enak ya. Prospektus itu online, teman-teman bisa baca mau dari universitas dalam negeri maupun luar negeri. Baca baik-baik programnya, mata kuliahnya ada apa aja. Cara pendekatannya kayak tadi Unikresia bilang ya, pendekatannya kayak gimana? Dia metodenya lebih pakai apa? Kuantitatif, kualitatif, profesor yang ahli di bidang itu ada apa enggak gitu ya. Kemudian siapa nanti potensial lecturer kita. Itu untuk beberapa universitas mereka bisa ngasih informasi yang lengkap gitu ya. Modul-modulnya apa aja, berapa kreditnya, itu
kita menjadi salah satu apa ya hal penting ya informasi penting untuk kemudian kita decide kayaknya kalau untuk ini misalnya kalau saya programnya industrial relations saya mau ngambilnya di sini aja gitu. Kenapa? Paling lengkap, profesor banyak ngumpul di situ dan lain-lainnya. Eh, dan itu mungkin teman-teman juga perlu ngelihat ya, ada siapa di situ untuk S2 terutama. Kalau S3 lain soal. Kalau S3 kan kita sebar proposal ya, mana yang nyangkut kan gitu ya. Jadi kan agak beda nih pendekatannya S2 sama S3 ya. Tentunya pas kita sebar proposal penelitian kan kita juga ngelihat nih ke profesor mana yang mau kita tuju ya, di universitas ini siapa, di universitas yang itu siapa. Ya pada akhirnya kalau untuk S3 mungkin tantangannya lebih besar ya untuk dapetin di universitas yang kita inginkan. Itu kalau pengalaman dari saya dan beberapa teman-teman juga, pada akhirnya kita juga akan melihat itu tadi ya, eh, di universitas mana dengan profesor siapa yang bisa menerima kita sebagai anak bimbingannya gitu. Nah, ini di sini tentunya agak beda akhirnya ya memutuskan kita mau kuliah di mana antara S2 dan S3. Karena apa prosesnya kemudian juga decisionnya itu kalau S2 mungkin kita lebih punya kontrol gitu ya. Biasanya ya, tidak melulu ya. Tapi kalau udah S3 itu tentunya lebih ini jadi lebih lebih kontrol itu lebih sulit untuk kita miliki gitu. Jadi kita yang jelas jangan sampai nanti kita salah pilih program, salah pilih profesor misalnya gitu ya. Begitu kita ketemu ternyata ini kita nggak matching nih antara apa yang mau kita teliti dengan bidang keahliannya atau pendekatan yang biasa dilakukan oleh profesor tersebut untuk S3 tentunya. Jadi informasi itu penting banget dan kemudian ini tergantung kita lagi di stage S2 atau S3 untuk kemudian cara memutuskannya mungkin juga akan agak berbeda. Gitu, Mbak Rima. Oke, baik Mbak Riani. Jadi apapun pilihannya Sister Villa begitu ya, dicerna baik-baik, dipelajari baik-baik, diskusikan dengan keluarga begitu ya. Kalau misalnya udah punya keluarga, kemudian istihoro dan apapun keputusan itu, baik di dalam maupun di luar negeri, di kampus manapun atau jurusan apapun pertimbangannya, jangan pernah disesali begitu ya. Jadi mungkin balik lagi ke Undi tadi ya, mungkin perlu banget gitu penguat gitu supaya kalaupun nanti ada bebatuan-bebatuan yang harus dilewati, setidaknya kita lebih tetap apa ya, lebih kuat gitu ya, lebih malah semakin tangguh gitu untuk menghadapi itu. Jadi ya begitulah Masya Allah. Jadi jangan pernah disesali. Baik. Untuk selanjutnya ya, dari sebelum kita masuk ke peserta, untuk Uni nih. Tadi kan Uni udah bilang ya bahwa perlu gitu kita tuh mengenali kampus, kemudian berusaha gitu untuk tidak menjadi orang lain gitu ya dalam menyampaikan, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Nah, dari pengalaman Uni nih, kemarin itu gimana ya? Maksudnya untuk mengatasi, ini untuk Sister Villa yang mungkin udah sampai ke tahap wawancara ya, atau mungkin persiapan begitu. Bagaimana eh, mengontrol diri sendiri gitu, supaya yang kita udah ada persiapan nih, supaya nggak tegang gitu, supaya berusaha apa ya, apa yang sudah dipersiapkan tuh betul-betul ya Bismillah aja gitu ya udahlah pasrah aja gitu maksudnya memang udah dipersiapkan tapi tetap aja kan ada kontrol di dalam diri kita tegang lah segala macam itu gimana cara Uni kemarin gitu untuk menyeimbangkan itu gitu supaya tetap bisa maksimal begitu Uni. Ya, terima kasih Mbak Rima. Kalau menurut saya, pertama itu kita mesti gembira dulu ya. Gembira dan bersyukur kita sudah sampai ke tahap wawancara. Kalau kebetulan saya buat sedikit sharing juga, nanti bisa di-share ke teman-teman. Excitement is our best bestie gitu. Karena kan sebenarnya motivasi yang paling baik itu kan dari internal diri kita sendiri ya. Jadi pertama kita mesti gembira dan bersyukur kita sudah sampai tahap wawancara itu. Begitu kita gembira dan bersyukur,
tahap selanjutnya persiapannya akan lebih mudah. Tadi Mbak Riani sudah menyampaikan bahwa kita perlu simulasi wawancara. Terus juga kita perlu menyusun kayak kertas kerja, pertanyaan A jawabannya ini, pertanyaan B jawabnya ini. Simulasi itu perlu dengan teman ya, teman ataupun juga kalau nggak salah sekarang sudah ada komunitas, saya lupa komunitasnya apa, ada di Instagram ya, itu saya ikutan juga. Jadi kita bisa daftar gitu ya, nanti di sana yang akan menanyakan, kita tinggal submit saja form aplikasinya. Jadi nanti mereka akan dalam tanda kutip keramasin kita gitu. Keramasin kita di simulasi itu. Jadi lebih kayak agak galak lah gitu, seperti kayak pewawancara. Jadi itu juga bagus juga. Jadi mereka akan memberikan masukan-masukan. Nah, uh, sebagaimana kita juga tahu ada pepatah practice makes perfect gitu ya. Jadi simulasi wawancara yang sering dan juga tadi persiapan yang lebih matang. Kita tahu tadi persiapan nggak harus kira-kira kita mau daftar wawancara ini nggak disiapkan ketika kita mau wawancara terus kita siapkan gitu, enggak juga. Jadi yang awal ketika kita menyiapkan form aplikasi, terus kita belajar misalnya buat TPA, itu kita bisa juga sambil menyusun daftar-daftar pertanyaan gitu. Ya kita pretend aja kalau kita bakal diterima gitu. Jadi vibes-nya positif dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi persiapan dan tipsnya sih kalau dari saya yang pertama jangan pernah terlambat ketika wawancara. Jadi be punctual aja ketika datang wawancara. Kita perlu dari sebelumnya atau dari seminggu sebelumnya kita sudah dapat jadwal wawancara. Kita juga harus pikirkan kita mau pakai baju apa, pakai kerudung apa gitu ya. Kita jadi perlu yakin dengan diri kita sendiri, bukan cuman dari substance yang akan keluar dari mulut kita gitu ya, tapi juga dari penampilan gitu, kerudungnya warna apa gitu, pakai kerudung terbaik yang kamu bikin kamu pede lah. Kalau misalnya online di layar ya, kalau besok kalau LPDP kayaknya udah offline gitu ya, jadi pakai pakaian terbaik dan udah dipikirkan dari sebelumnya gitu. Gesture-gesturnya juga akan agak berbeda ya, kebetulan saya 3 kali online, jadi yang terlihat itu separuh badan saya gitu. Saya coba memperlihatkan juga akhirnya sampai tangan gitu. Jadi membuat saya itu seperti inilah, terlihat agak setengah ya gitu kayak. Jadi saya terlihat saya tuh sedang memaparkan, sedang yakin, sedang pede gitu dari gesture-gesture saya. Jadi ini juga penting ya teman-teman semuanya. Jadi pastikan kita ada di posisi tengah, posisi bagus gitu ya, kerudungnya bagus, udah mandi, udah harum ya, kita nyaman sendiri dengan diri kita sendiri. Yang pasti yang kedua juga polite ya, pewawancara itu kita yakin mereka berada di atas kita. Mereka nggak akan jadi pewawancara kalau mereka nggak ada di atas kita, jadi be polite. Apapun misalnya kalau katakanlah misalnya ada salah-salah sedikit, kita tetap ini, wah iya terima kasih, vibes positif yang kemudian dikeluarkan. Kita yakin bahwa istilahnya kita menyapa kita itu selayaknya mungkin tamu gitu ya, sopan santun gitu. Kalau kita ke rumah orang gitu ya, kita sopan santun harus dijaga gitu ya. Terus juga lebih menghargai, beda antara kita nggak respect sama respect gitu. Jadi respectful itu penting banget ketika wawancara. Dan ya tadi be prepare dan juga tadi be polite and be positive. Itu mungkin Mbak Rima dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi itu salah satu mungkin tips ya ketika menghadapi wawancara, perlu nyaman sendiri dengan diri sendiri dan pastikan kita sudah punya adequate simulation gitu ya, simulasi yang memadai membuat kita tuh percaya diri. Kalau belum pede, lakuin lagi dan wawancara itu nggak harus ketika akan wawancara. Tadi Mbak Riani juga sampaikan itu bisa jauh-jauh hari, bahkan mungkin sama eh, di kantor ya. Kalau teman-teman kan ini kebetulan di Kementerian Keuangan pastinya udah ada tuh dokter-dokter yang berkeliaran di kantor masing-masing ya. Jadi bisa ditanya juga mengenai metode penelitian, terutama yang untuk S3 biasanya akan ditanya mengenai metode penelitian, kecukupan data, dan tadi kampus. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Rima. Oke, baik Uni. Pertama sekali yang mesti di Sister Villa ingat, alhamdulillah gitu ya, oh udah di tahap segini gitu. Banyak teman-teman kemarin yang mungkin yang pasti ya udah memang berguguran gitu, atau mungkin yang udah rasanya kayaknya lebih dari saya ya, tapi kok saya yang bisa maju sampai ke tahap ini. Jadi disyukuri dulu,
sudah sampai tahap ke wawancara, terus juga excitement is our best bestie gitu ya tadi ya Uni. Jadi harus menunjukkan vibes yang positif gitu, sopan, kemudian yang pasti jangan telat ya. Apalagi ini kita yang apalagi kalau offline ya, ini kan kita yang butuh gitu ya. Atau mungkin kalau online pun jaringan dan sebagainya harus diantisipasi gitu. Nah, oke, baik. Mungkin kita langsung lanjut ke audiensnya supaya lebih interaktif begitu. Ada em, Sister Villa yang mungkin resah gitu ya, ragu, ada yang pengen ditanyakan gitu, nggak harus pertanyaan yang ribet-ribet gitu ya, keresahan dari diri sendiri pun itu udah bisa ditanyakan gitu. Jadi mungkin minta saran atau pertimbangan dari Mbak Riani ataupun Uni gitu. Oke, silakan kepada Sister Villa, bisa langsung raise hand ya, lebih bagus kalau memang bisa memungkinkan untuk menyampaikan langsung atau via chat gitu. Oke. eh Mungkin barangkali kita jawab dulu via chat ya Mbak Riani sama Uni, karena di sini belum ada yang raise hand. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Lis nih, dari Teh Lilis. Ibu Riani dan Ibu Kresia, menurut Ibu berdua, apa alasan melanjutkan studi harus sesuai tugas dan fungsi saat ini? Apakah dimungkinkan kita mengajukan diri untuk jurusan yang kita pahami ke depan akan diperlukan, namun saat ini belum banyak yang mendalami. Begitu. Jadi keresahan terkait jurusan ini, begitu. Baik, mungkin dari Mbak Riani dulu bisa dijawab, Mbak. Ya, oke. Terima kasih nih Teh Lilis ya yang nanya ya namanya ya. Oke. Saya rasa sih ini dinamika ya. Katakanlah gini, kalau kita mau bicara soal passion, saya selalu kalau ke mahasiswa gitu ya, memang pasti pesannya adalah follow your passion gitu ya. Jadi kalau kita mau sekolah lagi pun sebenarnya pasti lebih enak kalau kita memilih program studi yang sesuai dengan passion, rasa ingin tahu kita tuh adanya di mana sih gitu ya. Karena apalagi kalau untuk S3 ya nanti kita akan dituntut baca jurnal yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Kita harus bikin tulisan, bikin publikasi. Kalau kita nggak happy sama sama bidang yang kita pilih itu pasti it's like 3 years atau 4 tahun yang apa ya yang tidak membahagiakan mungkin begitu ya karena kita nggak happy sama sama apa sama yang kita baca sama yang kita pelajari jadi if possible memilih program studi terutama untuk S3 ya itu yang sesuai sama curiosity kita, rasa ingin tahu kita, passion kita ada di mana. Dan teman-teman yang jelas passion itu nggak statis kok gitu ya. Itu bisa kita create, bisa kita bangun. Jadi kita juga nggak bilang bahwa passion kita dari dulu sampai sekarang tuh rasa ingin tahu kita tuh sama. Ya bisa aja itu nanti dibangun oleh itu tadi fungsi dan tugas kita saat ini gitu ya. Atau kita melihat apa yang akan berkembang di masa depan. Nah, kalau pertanyaannya adalah kita lebih fokus ke kondisi atau pekerjaan kita saat ini atau apa yang akan berkembang di masa depan, ini sebenarnya saya lihat eh, bisa jadi ini sesuatu yang belum tentu kontradiktori gitu ya. Jadi karena perkembangan tugas kita di masa sekarang pun akan selalu mengalami evolusi gitu ya di masa mendatang. Jadi bagaimana kalau kita mencoba memitigasinya dengan melihat gitu ya program studi yang sesuai dengan tugas kita sekarang, tapi mungkin di dalam modulnya mata kuliahnya itu juga apa ya menawarkan gitu pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu futuristik gitu ya, sesuatu yang memang akan berkembang di masa depan gitu. Karena kita juga jangan sampai fall into a trap gitu, di mana saya juga melihat ada beberapa program studi yang nama program studinya keren gitu ya, udah berbau digital dan lain-lainnya, tapi begitu masuk ke modulnya konvensional gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau kita baca
program studi jangan cuma judulnya doang gitu ya, tapi baca sampai ke modul-modul yang dia tawarkan, berapa kredit untuk setiap modul tersebut, siapa yang ngajar, bahkan kalau perlu ya dengan dunia internet sekarang kita browse gitu ya, eh, dia ini siapa, lecturernya siapa, untuk menunjukkan bahwa benar nggak sih ini yang lagi kita ingin ketahui. Jadi kalau saya sih dari pengalaman selama ini, dua hal tersebut tidak melulu berlawanan ya. Bahkan seringkali itu tidak berlawanan antara tugas kita sekarang dengan apa yang akan berkembang di masa depan. Tapi bagaimana kejelian kita untuk nanti memilih itu tadi ya, universitasnya, program studinya, kita lihat modul-modulnya, apakah memang di dalam modul-modul tersebut itu menawarkan sesuatu yang juga memang sudah mampu melihat kekinian gitu ya. Kekinian, dan kalau S3 tentunya kita juga ngelihat riset dari calon supervisor yang mau kita tuju ya. Coba buka Google Scholar-nya. Dia nelitinya tentang apa? Pendekatannya kekinian atau tidak? Topik-topiknya itu yang lagi ngehits atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau udah S3 kan kita sifatnya kan kayak sama mentor ya, kita berguru gitu ya, one on one kan gitu ya sama supervisor. Jadi kalau kita mau nimba ilmu tentunya guru kita juga guru-guru kekinian gitu. Nah, itu bisa dilihat banget dari profil di Google Scholar-nya gitu. Jadi kita lihat aja dia gimana. Jadi rasanya sih eh, tentunya mungkin kalau kita butuh katakanlah restu dari atasan ya, pasti atasan juga harus mampu melihat merelate ya gitu ya, paling tidak nih kuliah kita ini, studi lanjut kita ini akan dampaknya gimana nanti ke fungsi dan tugas kita. Tapi itu tadi ya, kalau saya sih ngelihatnya tidak melulu bertabrakan ya antara dua hal tersebut. Dan itu insya Allah sih saat ini bisa kita mitigasi, kecuali kalau teman-teman justru apa kondisinya adalah ingin punya aspirasi karir yang berbeda sesudah selesai kuliah. Nah, itu lain soal gitu ya. Jadi misalnya sekarang saya orang apa namanya HR misalnya saya ya, tapi sebenarnya aspirasi karir saya kayak saya udah bosen nih di HR nih. Saya mau pindah ke ranah, nggak mau di SDM lagi deh ngurusinnya, saya mau di ranah yang lain gitu. Nah, ini kalau masa depan yang dimaksud adalah itu gitu ya. Nah, ini tentunya perlu dikomunikasikan karena bicara soal decision ya, apalagi kalau kita kuliah dalam rangka ya, kita nanti akan masih berkiprah di organisasi kita yang sekarang, masih mau jadi pegawai di organisasi kita sekarang, kita juga harus tahu ke depannya itu kesempatannya kayak gimana gitu ya. Jadi kita nggak bisa making decision hanya berdasarkan informasi dari kita aja, tapi kita harus ngobrol sama orang, kesempatan karirnya ke depan seperti apa, kemudian arah organisasi kita berkembangnya mau kemana gitu ya, sehingga nanti begitu kita menetapkan pilihan gitu, maka itu memang relevan gitu ya sama arah pengembangan organisasi kalau kita nanti punya aspirasi karir yang berbeda dengan yang kita miliki sekarang. Kalau saya sebagai dosen kan nggak bisa berbeda karena kalau jadi guru besar harus linear kan kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang profesional kan bisa aja ya misalnya ya ditempatkan di bidang-bidang yang tidak selalu linear. Nah, tapi itu kita perlu informasi. Intinya kalau saya, karena saya orang HR ya, saya melihat informasi itu jadi penting banget. Tidak hanya organisasi yang harus punya informasi, tapi pegawai kita-kita ini harus punya informasi yang cukup gitu ya. Caranya gimana? Banyak ngobrol gitu ya. Jadi kita nggak hidup dalam tempurung kita sendiri gitu ya. Banyak ngobrol, cari informasi. Kalau kalau atasan kita oke, asik orangnya, konsultasi juga sama dia gitu. Jadi apa kita juga lebih firm gitu ya untuk memilih program studi mana yang kira-kira memang setelah ini juga menunjang karir kita di masa depan gitu. Gitu, Mbak Rima. Oke, baik. Begitu ya Mbak Lilis kalau dari Mbak Riani. Mungkin kalau dari Uni Kresia, gimana nih Uni kalau menanggapi pertanyaan Mbak Lilis tadi? Nah, saya sih sepakat ya dengan tadi pernyataan yang Mbak Riani itu kontradiktor, nggak kontradiktif gitu ya, kira-kira kayak gitu ya Mbak Riani. Jadi antara tadi apa yang kita kerjakan sekarang dengan yang kita mau capai di masa depan. Terus terang gambaran posisi kita sekarang kan adalah knowledge-knowledge yang sudah masuk ke kepala kita selama kita bekerja ya nggak sih? Seperti itu. Dan kalau misalnya memang kita istilahnya gini teman-teman, kita mencintai pekerjaan dan kita memang punya passions, kita akan coba untuk ini pengalaman saya ya. Kebetulan saya accountant Mbak Riani, jadi akuntan tapi punya passion juga di teknologi gitu Mbak Riani. Jadi nah itu
kadang ada sesuatu yang kayak agak beda nih di teman-teman. Nah, tapi tadi itu dengan banyak ngobrol, terus juga eh, anak-anak muda zaman sekarang yang Mbak Riani, maaf, saya yang merasa muda. Jadi kayak ingin mengubah dunia gitu. Jadi akuntan tapi pengennya mengubah dunia, pengen ngasih impactful lah segala macam gitu ya. Eh, itu yang kemudian bikin saya itu sekolah sebenarnya. Saya ingin mencari tahu, pengen mencari tahu dan ingin memberikan perubahan yang kayaknya pas sekarang tuh kok nggak ada ya gitu, kayak saya gemes gitu kira-kira seperti itu. Jadi itu basicnya karena saya mencintai dan um, patience dengan kerjaan saya. Jadi memang uh, apa yang saya lakukan saat ini memang saya akuntan, tapi bukan berarti terus saya juga nggak lihat ilmu kanan kiri gitu ya, seperti itu. Jadi saya tetap juga berusaha relate. Tadi benar sekali Mbak Riani, saya coba banyak ngobrol. Waktu itu juga hadir di beberapa sharing sessions, terutama dari para apa pimpinan-pimpinan ya, misalnya kayak pernah juga saya hadir di Pak Bambang Brojonegoro gitu ya, ceritanya nih teman-teman. Jadi waktu itu yang waktu itu nih ceritanya diceritain gitu ya, Pak Bambang itu menyampaikan bahwa eh, seharusnya belanja-belanja kita itu lebih berdampak kepada transformasi ekonomi. Jadi belanja kita bisa meleverage pendapatan pajak gitulah kira-kira. Jadi harus belanja yang meleverage pendapatan pajak. Saya langsung kayak, oh, kayaknya saya pengen banget tuh menghasilkan yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya coba narasikan, walaupun mungkin impact-nya sedikit gitu ya, kebetulan di bidang pembiayaan di kantor saya, jadi seperti itu. Jadi mungkin ya kecil tapi paling nggak menjawab keinginan tahuan saya gitu mengenai pekerjaan saya sekarang seperti itu. Jadi betul nggak selalu kontradiktif kok apa yang terjadi sekarang dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita cuma perlu melihat lebih luas gitu ya, kira-kira seperti itu, ngobrol lebih banyak gitu. Dan happy Liz kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi soal patience gitu, karena kayaknya sekarang HR juga ada Mbak Riani, saya pernah baca mengenai job crafting ya, gimana kita tuh bisa mengcrafting job itu seperti kita apa dengan passion yang kita punya gitu. Karena sekarang kayaknya nggak, misalnya kerjaan itu nggak serta-merta, misalnya kita kerjaan di pemerintah kita nggak cukup katakanlah nggak cukup komunikasinya nggak kayak kita ngomong keluar gitu. Misalnya kalau di medsos kita ngomong bestie, kalau di komunikasi internal kita nggak ngomong bestie kan nggak juga ya Mbak Riani. Jadi malah sekarang itu kayaknya banyak perubahan gitu teman-teman semua. Jadi eh, yang saya rasakan sih itu ya. Jadi tadi nggak kontradiktif dan eh, saya tuh membayangkan saya bisa merubah dunia sebenarnya waktu saya mau S3. Makasih. Iya, iya, Masya Allah. Seru sekali gitu ya. Jadi, Uni tadi bilang ingin merubah dunia gitu. Jadi memang apa ya, apapun itu sebetulnya justru mungkin karena ketertarikan kita gitu ya, Sister Viladi, yang agak berbeda dari fokus atau tusi kita sekarang, bisa jadi mungkin itu akan sangat menyenangkan gitu ya nantinya ketika Sister Pilah bisa bisa lulus gitu di jurusan terkait begitu. Jadi ya banyakin ngobrol, eh, cari apa ya, informasi-informasi di luar diri kita yang tentunya bakal membuka sudut pandang lain gitu ya, kayak dari Uni tadi ikut semacam sharing session atau yang lain khususnya dari pimpinan begitu. Itu akan sangat eh, apa ya, akan ketemu titik, oh bisa ya kayak gitu gitu ya. Jadi ya semoga nanti mungkin Mbak Lilis nanti secara pribadi juga nggak apa-apa kali ya Uni kalau misalnya mau ngobrol gitu. Mungkin mau, Lili sih udah sering ketemu. ya. Iya, iya, iya. Baik-baik. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Novita Andriani. Izin bertanya, Ibu, jika kita memilih negara dan kampus dengan tujuan utama, ingin membawa anak di mana ingin mengenalkan kultur negara tersebut. Jadi ceritanya ingin bawa anak, eh, jadi ingin mengajarkan anak terkait kedisiplinan dan lain-lain. Nah, apakah hal tersebut perlu gitu disebutkan saat interview gitu? Jadi alasan pribadi seperti itu apakah perlu gitu? Nah, apakah ada perbedaan sudut pandang dari pewawancara untuk beasiswa dari
government negara tersebut dan beasiswa dari pemerintah Indonesia seperti LPDP, Pusbin, dan lainnya. Begitu. Jadi ada dua pertanyaan begitu ya. Yang pertama, apakah kondisi-kondisi tadi seperti membawa anak yang memang mungkin itu jujur gitu ya, apakah perlu gitu disebutkan saat wawancara? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan dari sisi pewawancara dan yang mendapatkan dari sisi pewawancara yang dari government negara itu atau dari pemerintah Indonesia sendiri, perbedaannya seperti apa? Ya mungkin dari Ibu Riani dulu ya, melihat khususnya dari segi, oh kok Ibu sih Mbak Riani, dari sisi Mbak Riani eh, seperti apa gitu melihat ketika nih ada yang apa namanya diwawancara kondisinya seperti itu gitu, apa sih yang ada di benak apa wawancara gitu, begitu Mbak Riani silakan. Ya, makasih Mbak Rima. Nih Mbak, panggilannya siapa? Mbak Novi ya? Mbak Novita. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua saya serahkan pada ahlinya aja ke Unikresia ya. Kalau saya sendiri nggak bisa bikin komparasi ini ya. Secara dulu diwawancaranya juga sama Pak Bambang Brojo, tapi sebagai dekan dulu ya, dekan FEB. Kemudian setelah itu saya juga wawancara sebagai orang lokal ya. Jadi kalau wawancara sama bule biasanya sih terkait sama urusan kerjaan bukan beasiswa. Em, ya, kalau saya sebagai pewawancara ya, sebenarnya gini, kita perlu hati-hati meletakkan atau mendudukkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Apalagi kalau kita ingin pergi ke luar negeri, saya sendiri sebagai pewawancara akan sangat berharap apabila kemudian saya bilang Anda lulus, berhak dapat beasiswa dan kuliah, entahlah kedisiplinan itu misalnya dia mau ke Jepang atau ke negara Eropa, kita tetap ingin yang kita luluskan ini akan menjadi duta Indonesia gitu. Nah, bisa aja kalau itu jawaban yang keluar dan mungkin kalau saya pewawancaranya, saya akan balik bertanya, emang kalau di Indonesia nggak disiplin ya? Gitu. Dan itu bisa jadi yang ditanya gelagapan gitu ya. Walaupun ya kita mungkin sama-sama tahu ya degree of disiplin di negara kita dengan yang lain, tapi karena saya orang HR, saya mempercayai itu juga culture based ya. Definisi disiplin itu tidak hanya satu gitu maksudnya. Jadi definisi disiplin itu tidak tunggal sehingga apa yang dimaksud dengan disiplin di sini mungkin nanti malah jadi sesuatu yang diperbincangkan padahal itu tidak relevan dengan beasiswa ataupun studi gitu. Saya khawatirnya sih begitu ya. Em, jadi sebaiknya kalau kita memang punya keinginan ya, harapan yang menyertai gitu ya, itu tetap yang apa namanya tetap ditonjolkan adalah itu tadi yang seperti Unikresia sampaikan, pemahaman kenapa kita mau di kampus itu di negara itu. Nah, itu tuh ya. Kenapa kita mau belajar ini? Misalnya saya ya, kenapa saya mau belajar industrial relations di Warwick di UK? Nah, itu harus jelas tuh. Kenapa di situ? Saya udah punya informasi apa tentang belajar IR di sana? Fokus ke situ. Kalau mau S3, kenapa saya mau ke situ? Ada ahli siapa di sana ya? Jadi fokus ke situ yang relevan sehingga nanti pewawancara juga tidak terdistract dengan dengan memberikan pertanyaan yang tidak terlalu relevan sebenarnya dengan beasiswa atau dengan itu tadi ya studi kita. Jadi dan sekali lagi kita juga perlu sangat apa namanya ya awas ya dalam melihat gesture ya body language dari pewawancara karena ada beberapa pewawancara yang red flag itu ekspresif sekali ya begitu mendengar jawaban kita wah kok jawabannya begini tuh ada tuh ya pewawancara yang ekspresif sekali tuh ada yang lempeng-lempeng aja justru lebih mengkhawatirkan kalau saya ya sama pewawancara yang mukanya lempeng aja sepanjang wawancara kita nggak bisa menduga dia kasih nilai kita apa gitu karena lempeng terus dari awal sampai akhir. Nah jadi Mbak Novita kalau saya nih ini sekaligus saya sebagai pewawancara sebaiknya tetap fokuskan kepada itu tadi ya orientasi studi kita ini kenapa di sana, kenapa di kampus itu, kenapa di negara itu, kenapa program studi itu yang kita ambil. Kalau misalnya dia tanya ada lagi nggak alasannya gitu, coba cari alasan yang memang apa namanya tidak membuat kita kan nggak tahu di pewawancara kita mungkin ada yang katakanlah nasionalismenya tinggi sekali bukan berarti kita tidak nasionalis gitu ya
Tapi ternyata buat dia loh, kenapa belajar disiplin harus keluar dari Indonesia? Bisa aja, karena setiap orang itu punya latar belakang, punya apa namanya pendapat gitu ya. Jadi mungkin agak dihindari aja untuk memberikan jawaban yang bisa menimbulkan dispute gitu ininya ya, kepada para pewawancara ini gitu, Mbak Novita ya. Jadi fokus aja kepada rencana studi kita kalau saya boleh usul ya. Gitu, Mbak Rima. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, kata Mbak Novita. Untuk, oke, mungkin sedikit ya bisa ditambahkan gitu dari Uni sendiri kalau melihat karena sama-sama working mom begitu ya. Jadi mungkin paham lah gitu kondisi seperti ini gitu. Menanggapinya seperti apa nih, Mbak Novita? Ya. Dari pertanyaan Mbak Novita. Saya sih setuju tadi dengan pendapat yang Mbak Riani ya. Jadi start with why-nya itu big why-nya harus pertama kali harus education, harus yang pertama kali harus dikedepankan education. Baru nanti ada side effect-nya karena kita udah berkeluarga, maka kita ada anak. Nah, anak ini ingin diapakan nih. Nah, baru itu second inilah second apa ya katakanlah alasan-alasan selanjutnya gitu. Dan biasanya memang terus terang waktu ADS sih saya belum berkeluarga. Waktu itu belum berkeluarga dan pertanyaannya itu kalau dengar cerita dari yang berkeluarga sih lebih kepada ketika mengajak keluarga apa sudah siap gitu konsekuensinya nanti mengganggu pendidikan dan sebagainya. Nah, itu yang narasi-narasi itu sebenarnya yang perlu disiapkan karena yang ditanya hal tersebut kalau misalnya nanti khawatir misalnya tadi dengan tujuan utama ingin membawa anak apa ketika memilih negara dengan tujuan kedisiplinan ya itu bisa seperti blunder sendiri ya buat kita sendiri. Jadi eh, pertama tentu pentingkan education lagi kedepankan bahwa kita memang layak mendapatkan beasiswa karena kita ingin belajar gitu. Yang lainnya second inilah second reasons gitu ya seperti itu. Jadi yang kalau dari karena yang kedua itu saya juga nggak keluar negeri terus terang aja yang LPDP ini dalam negeri. Jadi malah lebih ke kenapa Jakarta gitu kira-kira seperti kenapa Jabodetabek itu yang ditanya. Jadi saya pertama tentu saya browsing abis tuh universitasnya, saya bisa bicara dari A sampai Z, saya bicara penelitiannya, saya bicara dosennya, itu saya kupas tuntas waktu wawancara. Jadi nggak menyentuh sekali ya sedikit. Nah, bukan karena keluarga gitu kan langsung ditanya bukan karena keluarga nih apa namanya jadi pilih Jabodetabek gitu kan. Eh, tentunya jadi salah satu pertimbangan. Saya jujur waktu itu salah satu pertimbangan Pak, itu salah satu pertimbangan. Tapi balik lagi saya menegaskan lagi bahwa itu yang pertama yang dipilih karena universitas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Begitu ya Mbak Novita. Jadi dari ada tambahan sudut pandang juga nih dari Uni tadi terkait keluarga begitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Novita. Untuk ini ada tambahan nih dari Ibu Sri Rahayu, gitu dia izin menambahkan kalau misalnya mau bawa anak ke luar negeri, dicek juga apakah biaya pendidikan anak itu gratis atau berbayar di tempat yang dituju. Itu bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Dan semoga nggak jadi blunder ya kayak kata Uni tadi gitu. Apa yang sebetulnya baik ya dan mungkin Rima rasa setiap ibu juga pasti mempertimbangkan itu, apalagi sudah punya anak itu. Tapi semoga tujuan tujuan utama kita sekolah juga mesti jelas ya. Maksudnya memang mesti dipelajari betul gitu. Niat kita, eh, latar belakang kita memilih kampus tersebut gitu. Dan insya Allah kalau memang niatnya sudah baik, insya Allah akan dimudahkan juga gitu ya. Allah kabulkan gitu untuk mendapatkan beasiswa di tempat tersebut. Oke, biaya pendidikan di luar negeri untuk anak SD jika berbayar bisa 100 juta per tahun gitu. Ya, mungkin tergantung ya di tempat
tertentu. Mungkin ini kalau di luar negeri ini di mana maksudnya? Kalau dari Bu Sri Rahayu, mungkin Bu Sri Rahayu bisa open mic, mungkin bisa menyampaikan tanggapan atau yang lain gitu. Oh, oh, Bapak Oke, jadi terima kasih. Saya bukan silakan narasumber silakan. ya, cuma Ya mau nggak apa-apa, silakan. menginformasikan. Halo Mbak Diri, ya, Bu karena Yayu. jadi ketemu sama Mbak Riri. Iya nih, alhamdulillah. Ya, jadi gini, eh, ada mungkin kalau saya cerita yang di Australia itu, jadi kalau yang beasiswanya yang ADS ya Mbak 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 Kresia itu memang biaya pendidikan anaknya ditanggung sampai SMA seperti itu. Tapi di luar ADS harus dicek karena beda-beda kebijakan dari Departemen Pendidikan yang ada yang harus membayar kebetulan waktu itu teman saya ada dari dia dapat beasiswa STAR. Saat itu BPKP dapat beasiswa STAR dan tidak ditanggung, dia ngambil S2 itu dia harus membayar biaya pendidikan untuk 3 anaknya. Memang anaknya diajak gitu, tapi mungkin karena dia tidak membaca dengan apa namanya tidak membaca dengan detail tentang biaya pendidikan, ya dia harus bayar itu gitu. Jadi udah terlanjur anaknya dibawa, kemudian ya akhirnya eh, dia dan suaminya harus bekerja keras gitu loh untuk bisa membayar biaya pendidikan di sana gitu. Tapi seingat saya kalau Inggris tuh bisa gratis ya, Inggris atau Jepang. Tapi makanya jadi sekolah sama sekolah orang tuanya sama sekolah anaknya harus dicek dengan inilah dengan apa namanya dengan teliti gitu. Jangan sampai nanti kita udah sampai sana loh ternyata kita bayar ya gitu. Karena ada beberapa hal yang membuat kita harus bayar, beberapa hal juga bisa membuat kita gratis gitu aja sih. Sama biaya hidupnya juga harus perhitungkan lah. Karena di luar negeri itu tentu jelas lebih mahal dibanding di sini. Saya sendiri tahun 2014 itu di sana mungkin ketika saya hitung sebulan itu bisa menghabiskan 40 juta. Sementara beasiswa cuma dapat 25 juta ya Mbak Gracia. Mungkin kamu masih single sih enak nggak apa-apa. Tapi begitu bawa keluarga mikir sih memang sebenarnya sih. Itu aja tambahannya. Mohon maaf Oke, jadi bukan narasumber tapi nggak cuman apa-apa. karena berdasarkan pengalaman saja sih. Iya, Masya Allah. Terima kasih, Bu Sri Rahayu. Masya Allah. Bisa jadi pertimbangan juga ya buat Sister Pilah dalam memilih tempat gitu juga jurusannya, khususnya di luar negeri. Baik. Untuk itu, eh, mungkin diberi kesempatan lagi ya pertanyaan untuk para Sister Pilah yang ingin bertanya gitu. Dipersilakan. Bisa langsung raise hand atau langsung ke kolom chat begitu. Oke. Ya baik, sepertinya belum ada lagi begitu ya. Semoga memang paham gitu ya sama materinya gitu. Jadi kadang tuh diam tuh ada dua gitu. Bisa jadi paham, bisa jadi Masih mencerna bing, mungkin. ya mencerna, bisa jadi bingung yang mau ditanya apa gitu. Mungkin bisa juga, mungkin bahkan materi hari ini bisa jadi bahan refleksi begitu ya. Jadi renungan juga ke depannya rencananya seperti apa gitu bisa jadi. Nah, untuk itu sebelum kita tutup ya Sister Pilah, kita minta untuk kedua narasumber kita ini untuk menyampaikan closing statement, pesan-pesan ya untuk Sister Pilah yang sedang berjuang gitu untuk mendapatkan beasiswa, khususnya yang mungkin sedang berjuang di tahap wawancara supaya berkurang sedikit beban ya dengan ikut sharing with sharing pada hari ini. Oke, silakan mungkin untuk Uni dulu, dipersilakan Uni sebelum nanti ditutup sama yang lebih senior gitu ya. Ya, Mbak Riani begitu. Silakan Uni Gracia. Ya, eh, terima kasih Sister Villa. Semoga sharing kali ini bermanfaat gitu ya. Saya yakin tidak ada kebaikan dan usaha yang sia-sia. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah berjuang di jalan kebaikan apapun. Kalaupun tidak beasiswa ataupun beasiswa, melanjutkan pendidikan ataupun tidak melanjutkan pendidikan, tetaplah berjuang untuk selalu berbuat baik, selalu berniat hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga mungkin tadi saya ada uh, di surat Al-Qasyas ayat 80, mungkin nanti teman-teman
Sister Villa bisa lihat juga ya. Jadi kecelakaanlah besar bagimu, pahala Allah ada lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi tetaplah bersabar, senantiasa berjalan di kebaikan. Insya Allah nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Waktu saya wawancara kedua, saya udahlah give up gitu ya. Terus tiba-tiba twing 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 gitu ya. Terus Google Maps-nya Allah tuh apa jalanin saya belok kanan lagi deh, kamu bisa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Kita ikuti saja Google Maps-nya Allah begitu ya, Sister Villa. Oke, baik. Silakan kepada Mbak Riani. Oke, terima kasih Mbak Rima dan Unikresia. Saya juga ingin mungkin mengutip satu ayat ya, yang ini pasti melegakan kita ya, setiap kita memang mengalami apa mungkin rasa mentok, rasa pingin gitu ya, pingin sesuatu yang sangat besar. Jadi ada di surat At-Tolak ya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Di sini artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan dari rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, gitu ya. Jadi eh, ya apa namanya kita usaha pasti yang terbaik karena Islam juga ngajarin kita kalau usaha itu jangan nanggung kan kayak gitu ya. Tadi ada persiapan, pas hari haknya juga kita lakukan yang terbaik. Tapi setelah itu ya memang Allah yang punya kehendak dan bisa jadi memang rezeki kita kalaupun di pukulan pertama belum dapat, pukulan kedua mungkin dapat, pukulan ketiga nanti dapat atau di pukulan-pukulan yang lainnya gitu ya. Jadi memang di sini kita terus berusaha ya dan nggak berarti juga begitu kita selesai perjuangan kita selesai juga kan nggak juga gitu ya karena sesungguhnya manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya pada akhirnya ilmu kita akan ditanya juga gitu ya dimanfaatkan buat apa jadi big why dari Simon Sinek tadi kalau bisa dikunyah ya sama kita semua sekolah kita ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Insya Allah nanti sama Allah akan diberikan jalan-jalannya. Insya Allah. Itu aja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruslah berjuang ya Sister Villa tadi karena salah satu pertanggungjawaban di akhirat juga ilmu gitu. Jadi pilihlah memang ilmu yang betul-betul insya Allah bisa bermanfaat luas ke depannya. Dan ingat ya tadi ada Quran surah Qasas ayat 80 dan juga At-Tolak ayat 2 dan 3 ya tentang lapangan gitu. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak untuk Unikresia Ramadanti, juga Mbak Riani Rahmawati yang sudah membersamai kita kurang lebih hampir jam 1 gitu ya, waktu Indonesia Barat. Eh, Sebelum itu mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya, Sister Villa. Nanti selanjutnya akan ada informasi lagi terkait antologi bukunya Wish. Jadi jangan jangan apa ya, jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Uni dan juga Mbak Riani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, jadi amal jariah juga untuk Uni dan Mbak Riani, serta semoga segala urusan Mbak Riani dan juga Uni beserta keluarga Allah mudahkan selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Untuk seluruh Sister Villa dipersilakan untuk membuka kameranya. Kalau misalnya tidak berhalangan bisa menggunakan virtual background, bisa dipilih angle terbaiknya gitu ya, pencahayaannya mungkin bisa diatur. Kita kasih waktu kurang lebih 1 menit ya maksimal untuk persiapan. Silakan. Panitia mungkin bisa disiapkan juga untuk sesi fotonya. Di virtual backgroundnya ada di kolom chat ya. Misal ada yang masih mau pakai, silakan. Baik, sudah ada Mbak Vita, eh, Mbak Isma, Mbak Mia, kemudian Mbak Ika, Ibu Sri Rahayu, kemudian Mbak Lilis, Mbak Mute, Mbak Ludia, Mbak Rahma. Mungkin Sister Villa yang lain bisa menyusul, dipersilakan. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi. Disilakan untuk panitia untuk mengambil gambar. Silakan.
Langsung Rima saja ya yang ngitung ya. Baik, dipersilahkan untuk Mbak Mute. Rima hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya sesi foto tadi, alhamdulillah sesi materi dan diskusi telah usai. Eh, Terima kasih untuk Mbak Riani juga Unikresia yang barangkali mungkin ada kesibukan lain atau kegiatan lain bisa meninggalkan Zoom. Selanjutnya, eh, ya baik, terima Pamit kasih. dulu ya kalau Ya, gitu. Mbak Riani silakan. Bu Uni. Ayu pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uni warahmatullahi wabarakatuh. pamit. Baik, Sister Villa, kita lanjutkan dengan program Wish yang selanjutnya yang tidak kalah menarik. Silakan, Mbak Ika. Oke, baik. Jadi, selanjutnya Wish akan mengadakan pembukuan karya yaitu antologi Wish Kemenkyu. Nah, jadi antologi Wish ini adalah kumpulan karya dari para Sister Villa yang tulisannya bertema tumbuh, bangkit, dan berdaya. Jadi tulisan ini nantinya akan dibukukan menjadi satu buah buku yang tentunya akan bisa dibaca oleh banyak muslimah lainnya tentunya dan bisa bermanfaat juga gitu untuk diri sendiri. Nah, untuk Sister Villa yang biasanya suka meresensi buku atau suka menulis sedikit-sedikit gitu ya, bisa banget nih dituangkan di sini. Bisa berkontribusi di program Wish kali ini. Jadi beberapa syaratnya, tulisan ini mengandung sudut pandang saya atau aku. Kemudian penulis adalah anggota Wish yang tentunya sudah masuk grup Wish Kemenkyu yang kurang lebih ada 25 sampai 30 orang, artinya nanti akan ada 25 sampai 30 tulisan yang akan dibukukan. Kemudian subtopiknya yaitu berdaya di lingkungan kantor, berdaya di rumah, atau berdaya di lingkungan sekitar. Dalam hal ini komunitas. Jadi tumbuh, bangkit, dan berdaya, begitu ya. Baik di kantor, di rumah, maupun di lingkungan sekitar, bisa dipilih salah satu subtopiknya. Panjang tulisan 500 sampai 1000 kata. Kemudian pengumpulan naskah maksimal 13 Oktober 2023. Jadi ada sekitar 2 pekan ke depan ya untuk menyiapkan tulisan ini. Insya Allah bisa gitu. Kemudian tulisan dikirimkan di email muslimah.kemenkyu@gmail.com. Nah, sebelumnya Sister Villa juga harus registrasi dulu gitu di bit.ly/antologi wish. Nah, mungkin panitia bisa ditampilkan di kolom chat ya. Jadi di slide ini ada sedikit tipe gitu yang betul antologi wish. Jadi A-nya besar, ANTOLOGI WISH-nya huruf besar semua gitu. Jadi jangan lupa Sister Villa untuk daftar, kemudian mengirimkan karyanya segera gitu, jangan ditunda-tunda lagi supaya kelihatan betul gitu bahwa Muslimah di Kemenkyu ini memang bisa gitu untuk melahirkan karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya proker-proker kemarin itu belum kelihatan gitu ya bermanfaatnya. Nah, kalau hari ini eh, jelas gitu tulisan-tulisan Sister Villa akan dibaca oleh orang banyak gitu. Nah, jadi mungkin panitia bisa ditampilkan juga posternya gitu ya. Poster program